Angin puting beliung terjang rumah penduduk di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian ini 17 rumah warga dilaporkan rusak berat dan 26 rumah rusak ringan dengan mayoritas rusak pada bagian atap. Tidak ada laporan korban jiwa ataupun luka atas kejadian ini. Tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simalungun telah diturunkan di lokasi kejadian, tepatnya Nagari Siborna, Kecamatan Panai, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Petugas telah berkoordinasi dengan pemerintah setempat, melakukan asesmen serta memberikan bantuan logistik kepada warga terdampak. Selain itu, BPBD Provinsi Sumatera Utara juga telah meneruskan informasi kepada BPBD Kabupaten atau kota setempat untuk menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap ancaman bencana hidrometeorologi. Sementara itu, pantauan kondisi terkini situasi di lokasi kejadian mulai kembali kondusif. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui laman websitenya memperkirakan cuaca pada hari ini secara umum di wilayah sekitar Kecamatan Panai terpantau cerah berawan, hujan ringan, berawan. Kemudian esok diprediksi berawan, hujan ringan. Merespon hal ini, BNPB juga menghimbau kepada pemerintah setempat dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan. Upaya mitigasi seperti pemangkasan ranting, batang dan cabang pohon, pemantauan papan reklame, penguatan struktur bangunan rumah dan gedung, serta penataan kembali kabel listrik. Ketika terjadi hujan dan angin kencang, hindarilah berteduh di bawah bangunan yang rapuh, tiang listrik, papan reklame dan material berat lainnya agar terlindungi dari bahaya. Gempa berkekuatan magnitudo 4,2 terjadi di Banten. Gempa tersebut berpusat di laut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melaporkan gempa terjadi pukul 2:04 waktu Indonesia Barat. Gempa disebut terjadi pada kedalaman 10 km. 44 km barat daya Sumur Banten, tulis @info BMKG. Pusat gempa tercatat pada koordinat 7,04 lintang selatan dan 105,44 bujur timur. Sampai saat ini belum ada informasi terkait dampak gempa tersebut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan gempa berkekuatan 5.1 magnitudo terjadi di wilayah Banten. Berdasarkan laman BMKG, gempa tersebut terjadi pukul 4.50 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Gempa tersebut terjadi di 75 km barat laut dari Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten dengan titik koordinat 6,25 LS-105,04 BT. Diketahui, BMKG mencatat lindung tersebut memiliki kedalaman 10 km. Gempa tersebut dirasakan di beberapa daerah sekitar seperti Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Ringsewu, Metro, Lampung Tengah, dan Cinangka. Setelah terjadinya gempa 5.1 magnitudo di Sumur, Banten tersebut, BMKG juga mencatat beberapa gempa susulan. Melalui akun Twitter resmi, BMKG juga mencatat lindung berkekuatan 3.3 magnitudo di 77 km barat laut Kecamatan Sumur Banten pada pukul 5.23 waktu Indonesia Barat. Selain itu, juga terdapat guncangan yang tercatat BMKG di 59 km barat daya Lampung Selatan pada pukul 5.38 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan 2.8 magnitudo. BMKG menjelaskan gempa bumi tersebut tidak berpotensi menyebabkan tsunami. Kendati demikian, mereka mengingatkan agar masyarakat tetap waspada terhadap potensi terjadinya kembali gempa susulan yang bisa terjadi kapan saja. Gempa hari ini berkekuatan magnitudo 5,1 mengguncang Banten dan Lampung pada pagi. Sejumlah warganet di media sosial Twitter menyampaikan kekhawatiran, apakah gempa pagi tadi mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh aktivitas Gunung Anak Krakatau. Apalagi, 2 hari sebelumnya sempat terjadi erupsi Gunung Anak Krakatau. Sumpah sih gue takut banget subuh tadi gempa deket Gunung Krakatau, tolong banget gue belum balik ke Klang, tulis salah satu akun. Moga aja gempa itu bukan ada hubungannya anak Krakatau lagi batuk, ujar akun yang lain. Ini gempa di Lampung tadi termasuk gempa tektonik atau gempa akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau, tanya akun lain.
Berikut penjelasan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG. Koordinator Gunung Api pada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Oktori Prambada menjelaskan, gempa yang terjadi pagi tadi tak berhubungan dengan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Dapat kami konfirmasi, ketika gempa 5,1 M hari ini, itu Anak Krakatau tidak ada anomali kegiatan katanya, saat dihubungi Kompas.com. Menurutnya, aktivitas Gunung Anak Krakatau memang saat ini sedang tinggi, tetapi gempa yang terjadi hari ini beda sistem dan mekanismenya dengan aktivitas Krakatau. Ia menjelaskan, gempa yang terjadi di Banten hari ini disebabkan oleh pergeseran blok batuan di sekitar sesar Sumatera. Sementara aktivitas Anak Krakatau menurutnya berada di segmen yang berbeda. Erupsi Anak Krakatau terjadi karena magma naik ke atas, sehingga dapat mengakibatkan aktivitas permukaan, seperti erupsi. Itu apabila mekanisme dan sistem yang berbeda maka nggak saling mempengaruhi. Kalaupun ada pengaruhnya, saat gunung api ini lagi aktif-aktifnya itu akan memakan waktu lama, terangnya. Dirinya menjelaskan bahwa Gunung Anak Krakatau saat ini tengah berada di level 3 siaga. Tidak usah ada gempa memang aktivitasnya lagi tinggi, karena kan di siaga level 3, terangnya. Gunung Anak Krakatau saat ini tengah berada di tahap pembentukan tubuh baru. Pada tahap ini, Anak Krakatau sering ada erupsi-erupsi kecil dan juga ada aliran-aliran lava yang baru. Jadi memang itu erupsi-erupsi kecil pemandangan yang kita harus biasa saksikan di Anak Krakatau di level siaga ini, terangnya. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Daryono menjelaskan bahwa gempa Banten yang terjadi hari ini merupakan gempa tektonik. Titik epicenter gempa sendiri berada di laut pada jarak 77 km barat Laut Sumur, Banten, dengan kedalaman 10 km. Dikutip dari Kompas.com, Daryono menjelaskan bahwa gempa di Selat Sunda ini merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif. Hal tersebut berdasarkan analisis terhadap lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Sementara itu, menurut hasil analisis mekanisme sumber, gempa hari ini memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami, tegas Daryono.